Sahabat mata Nera, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah berterus terang. Dia menegaskan dirinya tidak akan netral dalam pemilu 2024. Bapak Jokowi mengatakan sikap tersebut di Istana Negara pada 29 Mei 2023 dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa dan pembuat konten atau pegiat media sosial. Sebelum menyatakan secara jelas akan ikut cawe-cawe, Bapak Presiden Jokowi kerap membantah ikut cawe-cawe soal pemilu 2024. Kata Presiden Jokowi, dia melakukan cawe-cawe perihal penentuan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan capres dan cawapres, serta tentu bukan untuk kepentingan pribadi. Cawe-cawe tersebut untuk kepentingan yang positif dan tidak akan menggunakan kekuasaan TNI dan Polri. Apakah pernyataan Pak Jokowi sebuah kejutan? Bagi saya tentu tidak. Mengapa demikian? Kita akan coba analisis bersama. Pernyataan tegas Presiden Jokowi soal tidak akan netral dalam pemilu 2024 menuai pro kontra. Sebenarnya juga mampu menghangatkan diskusi politik menuju pemilu 2024. Pendukung partai yang berada di barisan oposisi pemerintah menjadi berang dan memunculkan letupan-letupan kritikan dan serangan balik. Mereka ramai-ramai melancarkan sanggahan dan protes keras. Bagaimana dengan masyarakat yang sejalan dengan Presiden Jokowi? Mereka kemudian santer memberikan klarifikasi dan berusaha mengungkapkan pembelaan serius. Saya dan barang tentu sahabat mata Nera sepertinya sepakat bahwasannya kita hanya bisa menafsirkan pernyataan cawe-cawe dari Pak Jokowi. Maksud sesungguhnya hanya beliau sendiri yang tahu. Tetapi kita coba melihat secara menyeluruh dari pernyataan Presiden Jokowi. Dikutip dari detik.com, Pak Jokowi menyampaikan bahwa cawe-cawe tersebut demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif, ucap Pak Jokowi di Istana Negara. Presiden Jokowi lebih lanjut menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan menggerogoti demokrasi. Kata Presiden Jokowi lebih jelas. Respon keras soal cawe-cawe tersebut datang dari beberapa kader dan elit Partai Koalisi Perubahan dan Capres Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan. Tidak hanya itu, para pendukung Koalisi Perubahan juga ramai-ramai mengkritisi sikap politik Pak Jokowi. Di media sosial, kritikan tersebut terekam dengan sangat jelas dan menjadi viral. Dari beberapa penelusuran media, ada respon dan kritikan dari masyarakat yang tidak suka dengan sikap politik Presiden Jokowi. Tidak sedikit dari respon mereka sebenarnya bisa dikategorikan sebagai keyakinan konspiratif. Mengapa demikian? Konten kritikannya sudah amat jauh dan membias dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Misalnya saja, ada netizen mencoba membuat analisis terhadap pernyataan Presiden Jokowi. Dia menuliskan, secara sederhana, pernyataan Presiden Jokowi tersebut menganggap hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang memenuhi kriteria untuk kepentingan negara. Selain kedua sosok ini bisa dikategorikan secara berbeda. Selain itu, ada beberapa penafsiran liar terhadap pernyataan Presiden Jokowi. Pertama, beliau dalam hal ini Presiden Jokowi akan melakukan segala cara menjegal Pak Anies Baswedan agar tidak ikut Pilpres atau menang Pilpres 2024. Kedua, Presiden Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang akan ikut Pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. Penafsiran dan respon yang sudah kita sebutkan tadi sepertinya sangat norak, mengada-ada dan bisa dikategorikan sebagai sebuah keyakinan konspiratif. Cawe-cawe yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi lebih pada usaha untuk memastikan proses pemilu berjalan sebagaimana adanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak pada usaha menjegal atau menghalangi kandidat tertentu. Sampai di sini clear. Kita juga perlu memperhatikan alasan dari Pak Jokowi. Presiden Jokowi hanya hendak memastikan bahwa pembangunan yang sudah dimulai selama kepemimpinan beliau bisa dilanjutkan dan tidak berhenti sampai tahun 2024 saja. Siapapun yang akan menjadi presiden maupun wakil presiden di masa mendatang harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah. Kendati demikian, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, penerus Presiden Jokowi dalam hal ini presiden selanjutnya mesti sosok yang memiliki kehendak politik yang baik untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada dan sudah mantap. Mesti ada keberlanjutan dalam hal pembangunan demi Indonesia maju. Kita percaya Presiden Jokowi tidak memiliki kepentingan yang lain, apalagi disebut mengintervensi proses pemilu. Presiden tahu mengintervensi adalah berarti melanggar konstitusi. Lagi pula layak kalau Presiden Jokowi berharap pembangunan yang sudah baik selama ini nantinya tidak jatuh ke tangan yang salah. Sebenarnya tidak hanya Presiden Jokowi, kita sebagai masyarakat biasa rupanya sepakat bahwa Presiden Jokowi hanya mau apa yang sudah dibangun 2 dekade terakhir tetap dilanjutkan. Kita tidak mau apa yang sudah dibangun selama ini menjadi amburadul karena pandangan politik atau demi sekedar antitesa dengan Presiden Jokowi, terutama yang berhubungan dengan program strategis nasional. Meragukan kenetralan Presiden Jokowi bisa dikategorikan sebagai hal yang biasa.
Lagi pula, proses pemilu kita sudah menjadi wewenang KPU dan Bawaslu. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa KPU betul-betul netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik apapun. Selain itu, saya dan sahabat Mata Merah juga sepertinya sepakat bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok guru besar dalam kehidupan politik Indonesia. Beliau sudah malang melintang dalam dunia politik. 2 periode menjadi orang nomor 1 di Indonesia, pernah menjadi gubernur DKI, dan juga 2 periode menjadi wali kota Solo. Sudah barang tentu beliau memahami secara detail dan rinci gelagat dan watak politik masyarakat dan politisi tanah air. Karena itu, tidak perlulah mengajari beliau soal etika. Kalau sekarang kelompok oposisi menyadari bahwa Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh yang besar dalam pemilu 2024, sebaiknya realistis saja. Jangan secara bombastis mempersepsikan diri sebagai antitesa pemerintahan Presiden Jokowi. Buat programnya pro rakyat, dan itu sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. Kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.